Di setiap kisah, ada hikmah yang tersembunyi. Di setiap luka, ada cahaya yang menanti. Selamat datang di Sohibul Hikayat, tempat hati kembali menemukan arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sohibul Hikayat, pernahkah kita merasa terlalu kotor untuk kembali kepada Allah? Merasa dosa kita terlalu banyak, hingga malu untuk mengangkat tangan dan berdoa? Malam ini, kami akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang pendosa yang dihina manusia, namun justru diangkat derajatnya oleh Allah. Simak sampai akhir, karena mungkin kisah ini adalah kisah kita. Ia sembuh karena orang baik, hidupnya jauh dari masjid, lisannya kasar, salatnya sering ditinggalkan, lingkaran pergaulannya penuh maksiat. Ia tahu itu salah, tapi hatinya berkata, nanti saja berubah, masih muda. Hari demi hari, dosa terasa biasa, hati mulai gelap, nasihat terasa mengganggu, sampai suatu malam, Allah menegurnya. Malam itu hujan deras. Dia pulang dalam keadaan lelah dan hampa. Di perjalanan, ia melihat ambulans berhenti di depan rumah tetangganya. Seorang pemuda seusianya wafat mendadak. Tidak sakit, tidak tanda-tanda, hanya selesai. Saat itu jantungnya bergetar. Bagaimana jika giliran dirinya? Bagaimana jika Allah mencabut nyawanya? Dalam keadaan penuh dosa, malam itu ia tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menangis. Ia mengambil wudhu, tangannya gemetar. Salat 2 rakaat, yang terasa lebih berat dari ribuan maksiat yang pernah ia lakukan. Dalam sujudnya ia berkata, Ya Allah, aku kotor, tapi Engkau Maha Pengampun. Jika Engkau tolak aku malam ini, kemana lagi aku harus pulang? Tangisnya pecah, dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa dekat dengan Allah. Taubat bukan akhir ujian. Teman-temannya mengejek. Sok alim sekarang, lingkungannya menjauh. Bahkan keluarganya tak langsung percaya. Namun ia bertahan, salatnya dijaga, lisannya diperbaiki, pergaulannya diganti. Hari demi hari, hatinya yang dulu gelap, perlahan menjadi tenang. Tahun berlalu, Tamar dikenal sebagai pribadi yang lembut. Sering membantu orang, dekat dengan masjid. Orang-orang yang dulu menghina, datang meminta nasihat. Allah benar-benar membolak-balikan keadaan. Dari pendosa menjadi teladan. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia berani kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnathu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Az-Zumar 39 ayat 53. Sahabat Sohibul Hikayat, jika Allah mampu mengubah hidupnya, mengapa kita ragu? Mungkin hari ini kita masih jauh, masih sering lalai, masih sering berdosa. Tapi selama napas belum berhenti, pintu taubat belum terkunci. Jangan tunggu sempurna untuk kembali. Karena yang Allah tunggu, bukan kesempurnaan kita, tapi kesungguhan kita. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan kebaikan agar cahaya itu terus menyala. Sampai bertemu di kisah berikutnya bersama Sohibul Hikayat.